Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mikromiretik tentang porositas. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Dimulai dari sebelah kiri. Baik, perkenalkan nama saya Solekan Cahya Utomo dengan NIM 10119170. Perkenalkan nama saya Aura Wirda Fatmawati dengan NIM 1012709. Perkenalkan saya Amanda Virginia Putri Lestari dengan NIM 10127008. Perkenalkan, saya Anggita Aprilia Sita Prastia dengan NIM 1012709. Perkenalkan, nama saya Asin Amelia Loreza dengan NIM 10277006. Perkenalkan, nama saya Citra Sri Abadi dengan NIM 1011708. Perkenalkan, nama saya Andika Kaputra Pujiati dengan NIM 101270110. Perkenalkan, nama saya Rahmat Firmansyah dengan NIM 1012701. Sekilas, bahan padat tampak rapat dan solid. Namun di baliknya, terdapat ruang-ruang kecil tak kasat mata yang menentukan sifat fisiknya. Ruang itu disebut pori, dan dari sinilah konsep porositas bermula. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi porositas. Baik, mungkin anak-anak familiar tentang materi porositas. Maka di sini saya sebagai dosen akan menjelaskan apa sih itu porositas. Porositas adalah sifat fisik yang menunjukkan banyaknya ruang kosong di antara partikel atau padatan. Dalam farmasi fisik sendiri, porositas berpengaruh besar terhadap kemampuan alir, pengemasan, dan kekuatan tablet. Nilai porositas yang tepat membantu menghasilkan tablet yang stabil, mudah hancur, serta memiliki pelepasan obat yang baik. Selain itu, porositas juga menentukan luas permukaan bahan yang berperan dalam proses absorpsi, difusi, dan filtrasi. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat pada spons mandi dan spons cuci piring, di mana spons memiliki banyak pori-pori kecil di dalamnya, sehingga mudah menyerap air dan sabun. Hal ini semakin banyak pula air yang bisa masuk dalam dan tersimpan di dalamnya. Prinsip yang sama juga berlaku pada bahan padat di bidang farmasi, di mana jumlah pori mempengaruhi kemampuan bahan penyerap cairan dan membentuk tablet yang baik. Itu nggak paham maksudnya ruang kosong, spons, pori-pori. Aku juga bingung. Kamu mikirin apa? Mikirin cepet. Oke anak-anak, ada yang ditanyakan? Saya Pak, mengapa porositas dianggap penting dalam proses pembuatan tablet dalam bidang farmasi fisik? Oke, pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi gini, pada pembuatan tablet, porositas penting karena porositas sendiri mempengaruhi kemampuan alir, pengemasan, dan kekuatan tablet. Nilai porositas yang tepat membantu tablet stabil, mudah hancur, serta memiliki pelepasan obat yang baik. Apakah paham? Paham. Bapak akan kasih tugas untuk materi porositas kepada kalian. Harus mengerjakan dikumpul di PJMK besok. Soal ada di PPT ini. Nanti PPT ini saya akan kirim ke PJMK. Lalu silahkan dikerjakan. Kemudian jangan lupa jam 9 pagi kumpul di meja saya lewat PJMK. Semua paham? Paham. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon didengar dan dikerjakan. Bapak pamit dulu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Guys, kita harus ngerjain bareng gak sih? Soalnya nggak tahu. Yaudah, sekarang aja yuk. Yuk. Berkumpul semuanya yuk. Oh, bentar. Ini barusan dikirim sama dosennya. Coba lihat di grup. Udah kekirim belum? Udah sih. Sudah. Yuk, kita mulai diskusi. Ini maksudnya porositas itu gimana sih? Kalau sepaham tadi, porositas itu yang aku catat ya. Porositas itu sifat fisik yang menggambarkan jumlah ruang kosong atau rongga di antara partikel dalam suatu massa padatan. Nah, kayak yang tadi dijelasin dosen, kayak misalnya spons memiliki banyak pori-pori kecil di dalamnya, sehingga mudah menyerap air dan sabun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa spons memiliki porositas yang tinggi. Semakin banyak pornya, semakin banyak pula air yang bisa masuk dan tersimpan di dalamnya.
Prinsip yang sama juga berlaku pada bahan pada di bidang farmasi, di mana jumlah pori mempengaruhi kemampuan bahkan menyerap cairan dan membentuk tablet yang baik. Itu sih tadi yang aku tangkap. Kalau di farmasi itu porositas tuh hubungannya buat apa sih? Pengaruhnya di obat itu ada 2 pengaruh, ke sifat, fisik, sama ke kinerja sediaan. Kalau setahuku tuh ya, di serbuk atau granul itu kan gunanya untuk menunjukkan seberapa longgarnya atau rapat pada partikel yang tersusun. Nah, semakin besar si porositasnya itu, maka akan semakin banyak juga ruang udara di dalamnya, sehingga alirannya semakin baik. Tetapi itu kompresibilitasnya akan berkurang. Nah, itu begitupun sebaliknya. Kayak gitu sih menurutku. Nah, kalau di tablet itu porositas itu faktor yang mempengaruhi kekerasan, kerapuhan, dan langsung disolusi si tablet itu. Porositas tinggi menyebabkan tablet lebih rapuh dan cepat hancur, tetapi sebaliknya porositas rendah membuat tablet lebih keras namun disolusinya menurun, dan selama proses kompresi tablet tekanan tinggi menyebabkan udara keluar dan pori-pori berkurang sehingga porositas menurun. Makanya porositas penting untuk menjamin keseragaman tablet dan kekerasan dan waktu hancur tablet. Kalau porositas itu pori-pori atau ruang kosong, berarti apa dong faktor yang bisa mempengaruhi itu? Coba dibuka jurnal ini udah aku kirim ke grup, aku bisa belajar jurnal ini. Yang pertama ada ukuran partikel size. Jadi semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaan total yang menyebabkan meningkatnya porositas. Ada lagi ini bentuk dan susunan partikel. Nah, bentuk partikel yang gak seragam atau bersudut itu bisa membuat porositas yang lebih tinggi dibanding partikel yang berbentuk bulat karena penyusunan antar partikelnya kurang rapat. Saya tahu ya tadi. Ini ada pemadatan atau compaction ya di sini. Nah, pemadatan ini tuh di sini tujuannya untuk mengurangi volume pori. Jadi mungkin gini ya maksudnya, semakin tinggi tekanan pemadatan, maka semakin tinggi ruang antar partikel sehingga porositasnya itu akan menurun. Sebenarnya ini banyak sih. Coba tak bacain aja ya. Ini ada kelarutan dan ukuran butir. Nah, pengecilan ukuran partikel dapat meningkatkan kelarutan yang berkorelasi dengan peningkatan porositas dan daya serap cairan ke dalam matriks material. Terus ada juga penyemenan dan juga kelembapan. Nah, kalau penyemenan ini di sini tuh terlampir bahwa partikel saling terikat kuat sehingga menurunkan porositas. Dengan kelembapan yang tinggi itu dapat memperbesar ukuran butir akibat penggumpalan sehingga menurunkan porositas. Itu sih. Aku aja yang lanjutin. Terus ada lagi nih tekstur dan struktur material. Struktur berlapis, rapatan, atau adanya rongga alami dapat meningkatkan porositas total. Sedangkan material homogen memiliki porositas yang lebih rendah. Dan pelapukan atau withering, proses pelapukan alami dapat membentuk retakan mikro yang menambah ruang antar partikel, sehingga meningkatkan porositas. Oh, berarti kesimpulannya gini, porositas dipengaruhi oleh kombinasi faktor fisik dan kimia. Contohnya yang fisik itu kayak ukuran dan bentuk partikel, tekanan dan kelembapan. Kalau yang kimia itu berarti yang penyemenan, pelapukan, sama komposisi material tadi. Ukuran partikel menjadi faktor dominan karena mempengaruhi langsung pada luas permukaan dan kemampuan partikel untuk mengisi ruang di antara bagian lainnya. Ini cara ngerjain soalnya gimana? Aku baca di jurnal metodenya ada 5 loh. Ya sih, aku tadi udah lihat di jurnal itu ada 5 kan. Yang pertama metodenya itu ada metode pengukuran langsung atau direct method. Terus ada juga metode volume apparent, bulk density method. Ada juga metode gas picnometer, ada juga mercury infiltration porosmetry atau MIP. Ada juga metode absorpsi gas (PET method). Dan juga metode mikroskopi dan citra imaging technique. Itu sih yang aku lihat tadi. Kita mulai kerjain soalnya aja dari kasus yang pertama. Aku bacain ya. Sebuah industri farmasi sedang melakukan pengujian awal terhadap serbuk bahan aktif yang akan digunakan dalam pembuatan tablet. Diketahui, berat 20 gram serbuk dimasukkan ke dalam silinder ukuran 50 mili, volume akhir serbuk adalah 40 mili. Hasil uji true density menggunakan picnometer menunjukkan nilai 1,60 gram per mili. Nah, pertanyaan tadi ada 3 sih. Yang pertama itu hitung bulk density dari serbuk tersebut. Yang kedua, hitung porositas serbuk. Yang ketiga, jelaskan secara singkat apa makna nilai porositas yang diperoleh. Yang pertama itu density, rumusnya massa per volume sama dengan 20/40. Berarti hasilnya 0,5 gram per mili ya. Sudah gitu. Tadi soal yang pertama ya? Iya. Benar sih, 0,50 gram per mili. Ini aku dapat yang jawaban soal kedua. Rumusnya porositas sama dengan 1 dikurangin sama densitas bulk itu terus dibagi densitas sejati.
Jadi 1 dikurangin 0,50 gram per mili dibagi 1,60. Hasilnya 1 dikurangi 0,3125. Terus hasilnya 0,6875. Jadi kalau di persen itu 68,75%. Itu hasilnya. Jadi kesimpulannya buat jawab nomor soal 3 adalah porositasnya sebesar 68,75%, menunjukkan bahwa sebagian besar volume serbuk masih berupa ruang kosong antar partikel. Menandakan serbuk memiliki flowability yang rendah dan kemungkinan kompresibilitas yang tinggi. Bener sih. Kasus pertama udah terjawab ya. Kalau gitu langsung ganti kasus kedua, aku bacain ya. Pada proses granulasi basah diperoleh granula hasil pengeringan sebanyak 50 gram. Granula tersebut menempati volume 70 ml ketika dimasukkan ke dalam gelas ukur. Diketahui true destiny bahan penyusunnya adalah 1,25 gram per mililiter. Nah, pertanyaannya yang pertama itu ada hitung apparent destiny granulanya, lalu yang kedua ada hitung porositas granula, lalu yang ketiga itu jelaskan arti nilai porositas terhadap karakteristik alir dan kompresibilitas granula. Oke, soal yang pertama rumusnya sama, massa per volume, jadi 50 gram per 70 ml hasilnya 0,7143 gram per mili. Kalau soal yang kedua itu kan porositas rumusnya sama. Jadi 1 dikurangin 0,7143 dibagi 1,25. Jadi 1 dikurangin 0,5714 hasilnya 0,4286%. Nah, berarti untuk jawabannya nomor 3, berarti porositasnya itu 42,86% yang ini tadi. Terus menunjukkan bahwa granula itu masih memiliki ruang antar partikel yang cukup besar. Dan untuk nilai ini masih ideal untuk proses pentabletan karena meningkatkan aliran granula yang baik serta ruang udara yang memudahkan pemadatan. Itu enggak sih? Benar. Kita ternyata bisa ya kasus ini. Jadi tinggal kasus yang terakhir nih. Let's go deh, langsung aja. Nah, ini tuh sebuah tablet silinder. Beratnya tuh 500 mg dengan diameternya 12 mm dan ketebalannya 4 mm. Nah, true density bahan penyusunnya 1,55 gram per cm kubik. Nah, terus kita disuruh ngitung porositas tablet dan jelaskan pengaruh nilai tersebut terhadap kekerasan tablet. Ada yang tahu nggak? Berarti kalau dikonversi satuannya diameter 12 mm, jadi radius 6 mm sama dengan 0,6 cm. Ketebalannya 4 mm, jadi 0,4 cm. Beratnya 500 mg, jadi 0,5 gram. Terus rumusnya volumenya nanti dikalikan jari-jari kuadrat dikalikan tinggi. Oh, kalau dikonversikan kayak gitu, berarti kan beratnya 500 mg. Kalau dijadikan gram berarti 0,5 gram. Nah, terus rumusnya itu pi dikalikan sama jari-jari dikalikan sama tingginya. Nah, pi-nya gimana kalau kita pakai 3,14 saja biar lebih mudah. Terus itu dikalikan berarti sama jari-jarinya tadi dikonversikan kan 0,6. Di pangkat 2 berarti ya, 0,6 dipangkat 2 dikali 0,4 si ketebalannya itu atau tinggi kan ya, bisa disebut gitu. Berarti itu hasilnya 0,4524 cm kubik. Ya bener nggak? Aku juga ada segitu. Itu jawabannya. Jadi selanjutnya massa per volumenya itu jadi 0,5 gram per 0,4524 cm kubik, hasilnya 1,106 gram per cm kubik. Bener. Aku juga dapat segitu. Terus porositasnya 1 dikurangi 1,106 per 1,55. Hasilnya 0,2865% nggak sih? Bener. Kalau jadi Sama berapa? Itu dari 1 dikurangi 1.106 dibagi 1,52. itu hasilnya Bener. 0,2845. Iya, sama. Terus dikonversikan ke persen jadi 28,65%. Iya, benar. Nah, jadi kesimpulannya porositas sebesar 28,65%. Benar-benar. Jadi hasil ini menunjukkan kalau tablet ini memiliki kepadatannya sedang sampai tidak terlalu rapuh, tapi masih memiliki kemampuan hancur yang baik.
Itu buat jawab soal nomor 3. Iya. Nomor 3 ya. Oke. Wah, selesai akhirnya ini tugasnya. Ternyata porositas tuh kayak gini ya. Iya, aku juga paham sekarang baru. Aku juga Kita diskusi ya, cuma kalau nggak pasti aku nggak bisa ngerjain ini. Iya, untungnya. pusing untungnya. banget. Oke, Udah, selesai. ini dikumpulin langsung nggak sih? Iya. Sini.